Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu di MKS. MKS. Selanjutnya ada dua supporter. Ini yang ini sekarang ini kan. Supporter yang mewakili Arema dan Persebaya. Betul. Nah, ini bonek. Satu bonek ini luar biasa ini. Sebenarnya saya nggak mau kasih duduk satu gini karena sama-sama anggota DNIKS, oke lah. Tapi nggak mungkin berantem. Nggak mungkin berantem, ya kan? Cuma diselesaikan secara adat gitu Pak ya. Baik, kita mulai nih. Ini seru karena ini lagi tren sekarang. Sepak bola kita nih yang luar biasa, ya lucu-lucuan. Oke, saya tanya siapa dulu nih? Bonek dulu apa Tuan rumah dulu. Arema dulu? Kalau Arema tuh Singoedan Pak. Ya, Singoedan. Kalau bonek kan Surabaya kan ya. Kalau Baju hijau. baju hijau. Oke. Saya tanya Arema dulu nih. Pak gimana Pak? Mengenai kemarin tuh kejadian di lapangan bola nih Pak. Di stadion Pak. Gimana Pak? Ya, jadi gini ya. Arema ini kalau boleh di-track sejarahnya, justru apa namanya? Para supporter yang awal sekali tertib. Ya. Jauh, sorry bro ya. Ya kalau boleh di-track sejarah nih. Iya. Ini Arema ini supporter yang sudah lebih dulu terkonsolider lah, Terorganisir. terorganisir. Jadi dulu apa namanya awal-awal kita itu sampai kartu anggota, ya kan. Kemudian teman-teman berkreasi lah, bikin kaos, bikin merchandise, bikin apa itu sangat. Jadi saya heran aja gitu kalau kemudian hari ini Arema mengalami hal seperti ini dan kemudian dipersepsikan bahwa Arema brutal itu menurut saya meskipun bukan kelahiran Malang tapi saya cukup lama juga. Saya dulu di Polean 2 tahun. Teman-teman ngerti kalau daerah Polean apa ngerti lah ya kalau teman-teman Malang. Nah, maksud saya ada satu karakter teman-teman Malang ini, orang sana bilang gak digarai gak mungkin. Okay. Kalau nggak cari gara-gara lah. Kalau nggak dipancing itu nggak mungkin gitu. Dan track record Arema gitu dalam kurun waktu boleh saya bilang 2 dekade terakhir lah ya, itu udah sangat bagus lah. Bahkan kita terus ini ya, memang hubungan dengan teman-teman Surabaya ini kan selama dulu ya, menurut saya dulu memang diwarnai ya biasa lah ya keributan apa. Tapi belakangan ini udah sama-sama membenahi diri gitu kan. Kalau boleh dibilang silakan dicek aja di track lah sejarahnya kayak apa, dan Arema lebih dulu tertib dan kemudian teman-teman Surabaya melihat kita ini dan sering komunikasi juga sebetulnya antar ini. Saya meskipun sudah lama di Jakarta masih sering kontak sama teman-teman di Malang. Mereka juga istilahnya ya berkegiatan ini, mereka sering cerita juga bahwa saya ada teman di Gondang Legi itu, dia juga Arema minded ya. Dan dia saya sebut nama, dia sampai juga bikin merchandise dan dia bilang wah kita udah lama berada. Jadi nonton itu kalau misalnya ada yang lalu karena belum terbiasa terus masih main ada yang lempar botol aqua itu malah disorain sendiri sama teman-temannya. Indeso gitu. Jadi udah lama lah ini. Katrok. Gitu. Jadi mereka di ini sendiri sama teman-temannya, dan itu teman-teman ngerti lah. Yang ngikuti perkembangan sepak bola nasional saya kita ngerti. Jadi agak aneh aja gitu kalau hari ini tiba-tiba ada kasus begitu gitu. Makanya sekarang kan teman-teman Arema ini lagi mereka mau nuntut nih
sama pengelola. Kenapa? Karena menurut mereka ini nggak satu pengelola nggak sikap pada saat kejadian. Nah, yang sebelum kejadian itu kan sempat diusulkan juga itu agar jangan malam karena kan pasti terbatas kalau pencahayaan. Antisipasinya Pak ya? Iya, antisipasi dia. Lalu pada saat kejadian itu yang paling disesalkan itu kan aparat yang menembakkan gas air mata ke tribun ya. Kalau ke lapangan karena memang anak-anak yang ke lapangan ini kan melanggar ya. Itu masih bisa ditolerir. Itu pun tidak harus ditendang-tendang gitu. Ini saya banyak dikirimin video sama teman-teman juga. Mereka udah balik gitu. Balik dalam arti mau menuju ke arah tribun lagi itu masih ditendang-tendangin. Padahal mereka udah nggak ngelawan. Di video itu banyak lah yang viral sekarang ini bisa dilihat gitu. Artinya apa? Dari sisi kesadaran itu ya mungkin emosi karena gimana sih udah di rumah sendiri main nggak pecus apa kita emosi ke temen itu kalian tapi kan bukan tidak ada keributan antara Arema dengan Bonek sebenarnya. Bukan. Jadi kita teman-teman itu kecewa aja sendiri sama pemain gitu. Ini kalian gimana sih udah di kandang sendiri kalah lagi kira-kira sialan lalu kira-kira gitu lah ya. Tapi whatever lah. Saya kira kalau yang memang emosi saat untuk turun itu ya. Tapi saya kira kalau penanganan aparat yang gas air mata sampai ke tribun saya berlebihan. Iya. Nah orang begini, kira-kira begini ya. Kalau di tribun itu gas air mata, saya kira ini kita sama aktivis. Kita ini sama-sama aktivis demonstran dulu. Jadi kepanikan itu pasti ada. Apalagi kalau orang awam ya. Kita dulu aja kalau mau demo itu antisipasi itu. Kasih odol dulu di sini gitu. Karena ya artinya kalau nanti antisipasi nih ada gas air mata apa gitu. Karena perih Mas. Ya. Sesak. Saya pernah kena sesak. Nah, orang kan lalu panik. Nah, karena kepanikan itulah. Jadi saya kira berlebihan itu yang pertama ngapain harus ke tribun? Apa alasannya gitu? Sementara orang di tribun ini mereka nggak apa-apa. Fine aja gitu. Nah, yang mestinya ditertibkan gitu. Itu kan yang memang sudah ke lapangan itu karena mereka berlebihan. Udah apapun lah. Ya, judulnya yang mereka udah berlebihan. Kalau ke tribun. Nah, menurut saya ini tadi itu mesti ada yang garai gitu. Mesti mereka lalu ada provokatornya. Nah, karena emosi lah. Nah, termasuk ada kemarin saya sempat kontak beberapa ya bukan sekedar pembenaran ya. Terus lalu kenapa bakar-bakar mobil di luar? Ya karena kesel gitu, kesel terhadap perlakuan di dalam tadi itu gitu. Lalu keluar lah, diluapkan lah kekecewaan. Jadi dalam kaca pandang saya ini bukan karena saya bela ya. Tapi saya kira masyarakat juga bisa melihat secara objektif memang ini duka bagi kita semua. Tapi kalau kita menyadari ya mungkin ada ya beberapa kita sebut oknum supporter yang kenapa dia lalu terpancing ke lapangan untuk ini itu kan yang jadi memicu awal ya. Tetapi alangkah baiknya juga seandainya aparat bisa sigap gitu. Nah, yang di lapangan itu tentu juga memang ini tidak mudah gitu. Tidak mudah, tetapi hari ini yang coba dilakukan oleh teman-teman supporter di Malang untuk melakukan gugatan ya. Kita berharap sih berakhir dengan win-win solution. Karena itu nanti kalau dari sisi ada kesalahan di aparat juga dibuka aja, ada beberapa kesalahannya. Lalu dari sisi supporter ada kesalahannya juga. Tidak apa-apa dibuka aja. Kan orang di situ ada banyak CCTV, banyak juga orang yang ngirim video-video, dikumpulin aja, dirangkum, fakta-faktanya dirangkum. Kelihatan. Ini ada loh kesalahan supporter
di detik sekian, di menit sekian mereka melakukan ini. Enggak apa-apa. Ada buktinya di share. Nah, tapi juga ada dong kesalahan aparat yang mengambil tindakan ini di menit sekian ini. Yang mestinya secara protap tidak harus begini, tapi dilakukan langkah-langkah tahapan ya, mulai dari persuasi dan itu hari ini kan masyarakat sudah sangat cerdas. Iyalah. Dijelasin aja gitu. Kenapa harus dijelasin? Karena justru dengan begitu ke depan masyarakat bisa belajar. Oh ya, ini yang nggak boleh sampai ini yang nggak boleh. Maksud saya begitu. Kalau kita sama teman-teman Persebaya udah asik lah. Kita terima kasih teman-teman Persebaya ini nggak merayakan berlebihan itu ya, dengan menurut saya itu udah terima kasih karena itu membuat kita nggak terlalu emosional. Iya. Saya kira udah luar biasa lah itu. Kalau dulu kerjaan kita ini kalau tawuran di Pasuruan, mereka ke selatan, kita ke utara. Pulangnya bawa jipang, Pak. Bawa bipang. Kalau Pasuruan bawa. Tapi sekarang kita enggak. Jadi maksud saya kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak ya. Baik ini, tetapi maksud saya tidak didudukkan aja sesuai porsinya. Karena masing-masing memiliki bukti ya, itu nggak perlu ditutup-tutupi lah. Bahwa memang ada kesalahan supporter di titik apa gitu, emosional lari ke lapangan salah ya, akui aja salah gitu. Bahwa ini bagian dari emosi yang berlebih gitu. Tapi sampai sejauh mana pensikapan terhadap peristiwa itu, penanganan pihak aparat seperti apa gitu. Itu tentu di ini secara terpisah, termasuk ada korban di pihak aparat, iya dong. Nah, nanti itu dijelaskan tersendiri. Jangan sampai begini, kejadian korban terhadap aparat itu lalu menjadi pembenar untuk aparat melakukan pemukulan, bombardir itu bombardir pakai gas air mata. Iya, kan tidak lalu begitu. Nah kalau gitu gimana nalarnya dong gitu, lalu jadi emosi semua kan? Menurut saya enggak, dudukkan aja satu-satu, karena apalagi nanti bisa didukung ya bukti yang ada. Nah, yang melakukan kesalahan sampai terjadi korban di aparat siapa, ya udah di ini aja. Tetapi sama aparat yang melakukan hal-hal yang berlebihan dan ada bukti ya kan, bukti video-videonya itu ya udah diurus juga gitu. Sehingga balance, karena balance itu masyarakat jadi plong, lalu kembali muncul kepercayaan terhadap aparat, kepercayaan terhadap penegakan hukum itu jadi penting. Saya kira itu dulu. Wah, menarik sekali Pak ya. Menarik sekali dari sudut pandang Arema. Nah, sekarang kita lihat Pak dari sudut Persebaya nih. Ya, terima kasih Mas Sentot. Pertama, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 125 orang supporter sepak bola. Update tuh Pak, maaf Pak, update 125 update. Per hari ini apa? Informasi terakhir saya baca 125 siap. orang meninggal, 21 luka berat, 234 luka ringan kalau tidak salah, sehingga total itu 450. Tentu ini menjadi tragedi kemanusiaan dalam bidang olahraga ya. Itu nyawa tidak berdosa, orang berangkat untuk nonton bola buat tim kesayangannya, ternyata harus menelan luka. Setiap nyawa yang hilang bagi kita di NKS ini, kita memaknainya satu saja, bahwa setiap musibah yang dialami orang itu selalu ada orang tuanya, ada anaknya, ada saudaranya yang itu mengalami luka, dan itu tidak bisa sembuh dalam waktu
sesaat. Menurut saya respon pemerintah untuk mensikapi dengan memberikan bantuan kemanusiaan, trauma healing, ya menurut saya itu cukup konstruktif, walaupun tidak cukup hanya itu. Tidak cukupnya itu dalam arti harus dibarengi dengan pembenahan di semua lini, semua sektor. Dan setiap supporter itu kan memiliki fanatisme terhadap Kesebelasan ya. iya, masing-masing ininya, tim pujaannya. Apalagi Arema sama Persibaya ini kan sama bonek ini sama-sama fanatiknya. Gitu. Kami mendengar cerita-cerita bahwa di era tahun 70-an itu bagaimana mereka patungan, kolektif bantingan untuk berangkat ke Jakarta mensupport Persibaya dan sebagainya. Naik kereta gitu, makannya seperti apa. Dan sebenarnya relatif di supporter itu kan sudah ada mekanisme untuk mengkonsolidir diri sebenarnya. Yang artinya bila informasi itu nyampe, teredukasi dengan cukup baik, saya yakin makin dewasa lah menurut saya urusan persepak bolaan kita ini. Tapi ini Mas Antot, saya ingin menyoroti banyak aksi yang dinilai berlebihan dari kepolisian ya. Bahkan banyak berita yang mencoba mengarahkan ke sana. Terakhir saya lihat Twitternya apa itu yang jadi persoalan itu, Polsek Serandakan, ya kan, mengomentari agak negatif sehingga terkesan bahwa seolah-olah polisi ini tidak punya empati terhadap masalah kemanusiaan. Saya sih mencoba menyorotinya begini, sepertinya memang ada langkah pembajakan terhadap kinerja kepolisian sendiri, dalam hal ini Pak Kapolri, untuk berbenah-benah di internal. Baru-baru ini kan kepolisian kita ini disorot soal Sambo, kemudian beredar soal 303, nah, sekarang sudah soal Kanjuruhan ini, ya kan? Belum lagi berita soal oknum-oknum perilaku polisi itu sendiri. Ini terus dibombardir demikian sehingga ya memang ini menjadi keprihatinan kita, karena bagaimanapun kita itu sebagai rakyat itu kan perlu nyaman karena kita punya polisi. Perlu merasa aman karena kita punya polisi, dan kita perlu tahu kemana kita harus menyelesaikan urusan karena kita punya polisi. Kayak gitu. Tapi kan kemudian situasi ini berbalik, terutama dengan citra dan opini. Dan saya juga mencoba mengapresiasi upaya kepolisian yang mencoba mengurus kasus ini dari luar tribun dulu, dari luar. Apakah ada rekayasa dan sebagainya, tentu nanti akan ketahuan dari situ. Karena jangan sampai misalnya ini ada upaya pengalihan perhatian tapi over. Ya kan? Karena misalnya menurut aturan FIFA melepaskan gas air mata tidak boleh. Nah, ini ada. Tapi barangkali yang orang lupa proyeksikan bahwa akan ada korban sedemikian banyak. Nah, ini memang yang perlu didalami. Ini masih dugaan ya. Kan orang boleh Asumsi. Ini menjadi domain penegak hukum, menjadi domain kepolisian sendiri untuk mengurai ini. Yang kedua, menurut saya di kita ini, sepak bola kita ini sesudah hampir 1 abad lah kita itu merdeka, ya kan. Mudah-mudahan Piala Dunia berikutnya itu kita sudah masuk lah. Amin. Ya, masa dari 300 berapa kita? 200 plus 80-an lah. 80 juta. 80 jutaan, ya kan.
tidak punya 11 orang yang canggih untuk main bola. Nah, kayak gitu. Jangan-jangan ini karena sepak bola kita ini diurus oleh amatiran, para pensiunan yang cuma butuh panggung, Ya. tidak untuk mengurusi bola. Nah, kayak gitu. Yang begitu-begitu kan, ya kalau memang kayak gitu ya sepenuhnya saja serahkan ke swasta. Ya. Kayak gitu. Jadi orang bisa memang dikomersilkan sekalian, Profesional. profesional kayak gitu. Jadi bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi karena begini, ketika negara ini terlalu banyak juga yang diurus, ternyata hal yang semestinya diurus nggak terurus. Ngurus keamanan ini kan urusan negara, ya kan? Nah, kayak gitu. Tapi yang ngurus bola juga ketua umum PSSI-nya kan Pak Iwan Bule ya, Iya. Purnawirawan, kayak gitu. Nah, mestinya Pak Iwan Bule ini ngurus itu, polisi ini ngurus keamanan. Nah, ini jangan-jangan ada double ini, Pak Iwan Bule juga urus keamanan, nggak paham gitu. Gitu. Jadi yang begitu-begitu memang idealnya urusan olahraga kita, terutama sepak bola lah ya, itu harus diinikan untuk diserahkan aja secara profesional, agar juga misalnya daya dukung untuk olahraga kita ini juga memadai. Ya. Ya gitu. Kalau misalnya sejauh ini disubsidi terus oleh negara, ya tidak tumbuh kreativitas itu. Kayak gitu. Yang ada misalnya ya dari 280 juta 11 orang untuk pemain bola belum dapat kita. Yeah. Kayak gitu. Yang bagus lah ya. Artinya untuk bisa kita kirim ke Piala Dunia. Yeah. Ini kan menjadi persoalan serius. Nah, di sisi yang lain, selain soal pengelolaan olahraganya kita ini, ya kan, dan soal bagaimana penanganan keamanan selama kegiatan itu, memang begini, mestinya memang ada komunikasi yang intensif antara supporter, terutama tokoh-tokohnya lah ya, sehingga bisa terlokalisir kalaupun ada masalah segala macam itu. Jangan terus diperuncing. Kita lihat misalnya kalau di sini apa Persija sama Persija, Persib. Ini kan Ya. sama ini bebuyutan ini. Sama. Sama fanatismenya sama. Ya. Tapi udah mulai adem ya. Gitu. Nah, tapi barangkali dengan komunikasi yang intensif itu barangkali bisa cukup menetralisir kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan efek-efek negatif itu. Ini barangkali juga menjadi PR dari PSSI dan Kementerian Pemuda Olahraga tentunya. Tapi ada teman-teman bilang bukan Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Olahraga sekarang, karena tidak ngurus pemuda katanya. Itu barangkali Mas. Jadi gini Pak, saya mau garis bawahi dulu. Kenapa sih nggak di Jogja aja pertandingannya Pak? Kan dulu kan Jakarta lawan Persib kan, Persija lawan Persib, tapi dipindahin ke Jogja pernah mainnya kan, supaya tidak penonton. Kenapa nggak diantisipasi bakal rusuh nih, karena semua udah membaca ini apa yang akan terjadi kan, semua juga orang tahu. Orang Jakarta, orang manapun juga ini pasti rusuh kan gitu kan. Kenapa sih nggak dipindahin aja ke Jogja pertandingannya? Nah kan kalau itu kan sudah ada ini mekanismenya, sudah ada home away, jadi sudah ada saling tantang ya. Kalau itu sudah ada, saya kira kalau itu mekanismenya ini. Saya sebetulnya begini, dalam kerangka DNIKS, DNIKS maksud saya, untuk kerja-kerja sosial, saya lebih tertarik. Sebetulnya begini, supporter ini punya kelebihan. Ini nanti kaitannya dengan kegiatan sosial. Ini untuk ke depan seperti apa? Saya melihat supporter ini punya kelebihan, yang pertama mereka solid. Ya. Solid. Pasti. Yang kedua, mereka punya kecepatan gerak yang luar biasa. Ya. Ya, ini kalau suruh konsolidasi cepet. Ya. Kalau boleh bilang partai kalah cepet Pak sama dia. Ya. Ini serius ini. Betul, Pak. Ini soal kecepatan konsolidasi. Nah, makanya misalnya begini, beberapa teman kemarin bikinlah mereka aksi bersih-bersih kali berantas.
ya kan? Itu sukses mereka. Nah, ini kan positif nih, gitu. Maksud saya begini, ini harusnya pemerintah ini melihat ini sebagai potensi. Supporter ini punya kelebihan, yang pertama tadi itu solid ya, yang kedua cepat konsolidasi. Kemudian mereka memiliki anak-anak muda ini, sebetulnya kan hari ini milenial ini memiliki empati yang tinggi, Ya. rasa sosial yang tinggi. Nah, tinggal dikasih warna aja, diarahin gitu. Karena ternyatanya mereka bisa gitu. Kemarin beberapa teman kan akhirnya bikin tadi itu yang saya sebut, aksi bersih-bersih kali berantas. Nah, itu mereka bisa. Nah, maksud saya kemarin kepikiran aja. Saya begini, BNPT tuh gitu. Kalau kerjasamanya ya sama supporter tuh gitu, untuk memberikan mereka pengetahuan yang cukup, terus ini gitu, dengan cara pendekatan ala mereka, saya kira ini luar biasa. Lalu kemudian soal tanggap bencana misalnya, bisa dong melibatkan mereka. Nah, maksud saya begini, daripada ya ini kalau kata saya semacam komcat lah ya, Koordinator cabang. ya. Nah, jadi semacam komcat gitu, tetapi khusus untuk tanggap bencana. Ini bisa aja diambilkan dari supporter. Misalnya untuk daerah Malang Raya, udah serahin aja kan. Gitu. Nanti untuk wilayah mana serahin aja ke boleh gitu. Untuk berbagai wilayah misalnya. Setiap daerah punya supporter. Setiap daerah punya supporter. Nah, maksud saya, ambil dari mereka, latih mereka memiliki kemampuan dasar ya untuk penanggulangan bencana apa. Nah, dengan cara itu, lalu pendekatannya apa? Mereka ini kan kalau disebut, woi gue Arema nih gitu kan, lebih pride. Tidak apa-apa. Lalu kemudian bencana di mana Arema mengirimkan apa? Menurut saya itu lebih oke. Gitu. Lebih keren. Jadi lalu nanti bencana di mana bonek ngirim pasukan. Itu menurut saya luar biasa gitu. Dan pemerintah kasih aja support mereka. Jadi itu maksudnya lebih bukan hanya untuk nonton bola ya. Ya, tetapi lalu ada aksi-aksi sosial yang tiba-tiba bonek nyapres. Ya gimana Wi, Pak? Ini kan bahaya nih. Itu nanti apa? Nah, maksud saya ini akan lebih mungkin justru karena kayak gitu. Iya. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya begitu politik. Ya, tapi maksud saya politik itu nantilah. Bebas ketika orang sudah melakukan kebaikan lewat kegiatan sosial, baru berpolitik itu nanti jadi dihitung orang. Saya kira gitu ya, Bro. Tapi maksud saya teman-teman ini misalnya kayak dari penanggulangan bencana ini mulai berpikirlah ke arah sana, gandeng mereka, diajak ngobrol. Mungkin gini Pak, mungkin pemerintahnya daerah setempat yang harus berwibawa. Kadang-kadang kan bonek-bonek ini supporter ini kan melihat pemerintah gua nggak begini ya nggak bisa ngerangkul gua ya, atau begini ya. Ini kan bahasa mereka yang pendekatan antara pemerintah daerah ke supporter ini. Supporter itu independensinya tinggi memang. Dan mereka ini kan jiwa sosialnya juga tinggi. Iya. Jadi misalnya kalau ada temennya tidak bisa berangkat, urunan, iya. Ya kan. Atau misalnya kalau sama-sama nggak punya duit, ya mereka akan nekat hadang truk misalnya. Iya, betul. Di pesawat. Jadi ini juga psikologis kelompok. Jadi orang sendirian itu bisa setengah berani, kalau berkelompok jadi berani. Pasti berani. Dan pada umumnya mereka ini kan remaja. Ya. Jadi adrenalinnya masih ini lah ya. Kayak gitu. Pada umumnya remaja. Jadi memang tidak mudah. Meskipun misalnya memang benar Mas Sentot bilang, gimana kalau pemuda yang melakukan pendekatan? It's okay, tetapi harus melalui pendekatan yang bisa diterima oleh mereka. Ya. Gitu. Artinya karena apa? Mereka pride tinggi dan harga dirinya tinggi.
Jadi kalau gue dimintain tolong untuk itu, mereka bisa oke, asal pendekatannya benar. Ya makanya. Karena apa? Tadi saya kasih contoh, mereka bersih-bersih kali di lantai mau tuh gitu. Artinya apa? Nah itu kan mungkin dimulai dari ngobrol di warung kopi ya kan. Mereka lagi pada saat apa gitu. Oke gitu. Nah saya melihat kalau misalnya ini kan seringkali untuk soal-soal utamanya untuk kasus-kasus apa namanya tanggap bencana ini kan kadang-kadang pemerintah masih kesulitan saling menunggu. Ya kan, waduh ini pasukan taganannya belum nyampe ini, gimana kan saling menunggu. Nah, sama-sama begitu. Nah, menurut saya 3 kelebihan, menurut setidaknya 3. Nanti mungkin bisa banyak ditemui kelebihan apa namanya supporter. Kelebihan tadi itu 3 kelebihan supporter ini menurut saya bisa. Nah ke depan itu seperti apa DNKS ini sebagai untuk kerja-kerja kesejahteraan sosial ya bisa mulai ngajak bareng mereka. Ya. Untuk aksi-aksi sosial. Karena bagus Pak. Iya, karena mereka kita ini dong misalnya begini. Gala penggalangan dana untuk mana gitu. Untuk kasus apa? Seperti sekarang ini aja. Penggalangan dana untuk musibah korban ini gitu. Yeah. Dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh bonek masalahnya. Itu bisa gitu. Dan lalu menjadi sesama supporter antar kota ini, lalu menjadi support sosialnya jadi ini. Saya kira ini bisa solidaritas. Nah nanti ini kalau mulai terbentuk nih yang model-model sosial begini, saya kira memang tadi dalam perjalanan saya mikir ini teman-teman teman-teman Arema dan supporter yang lain pada umumnya ini punya kelebihan. Saya ngitung-ngitung tadi itu kelebihannya dia solid, kemudian cepat tanggap, sosialnya tinggi gitu. Ini kalau kemudian diajak bareng untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Wah, luar biasa Pak. Saya kira luar biasa. Tinggal memang pendekatannya itu jangan diarah-arahin, mereka nggak bisa diajak ngobrol aja. Karena mereka ini merasa begini loh. Tadi itu tingkat kemandiriannya tinggi. Yeah. Jadi lalu nggak bisa disuruh-suruh gitu. Meskipun kepala daerah mereka bisa ngomong, ente siapa gitu. Gitu loh. Bisa begitu gitu. Karena tadi itu mereka memiliki pride ya. Pride-nya tinggi. Dan karena memiliki solidaritas yang kuat sehingga mereka bilang kadang-kadang itu juga muncul begini, kalau bukan bagian dari kita ngomong itu bisa nggak diterima gitu. Makanya perlu pendekatan yang pas menurut saya. Tapi saya kira itu bisa dan beberapa di antara mereka sudah membuktikan kerja-kerja sosial itu. Nah kalau ini kemudian kita dorong untuk dikembangkan kegiatan-kegiatan sosial yang lebih bagus, bermakna ke depan, saya kira ini keren. Dan itu lalu jadi begini, nilai lebih supporter itu tidak hanya pada saat dia berhasil mensupport pemainnya untuk menjadi juara, tetapi langkah-langkah positif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu, itu juga bagian dari nilai lebih. Yeah. Coba misalnya lalu di sosmed banyak muncul Arema membantu korban bencana alam di di mana, di daerah mana gitu. Menurut saya ini keren. Jadi biar kesan negatif juga selama ini kan masyarakat umum ya kadang memiliki pandangan yang negatif juga ke supporter. Karena yang diberitakan cuma misalnya perkelahian, terus atau misalnya ketika kecewa karena timnya kalah. Tapi begini Pak, dari arak-arakan juga masyarakat juga takut Pak. Biasanya kalau ada sepak bola Persija nih, di kampung-kampung udah mulai keluar tuh arak-arakan. Mereka juga udah ngeri juga nih ya kan, udah naik di atas bis segala macam, mikrolet ya kan, juga menciptakan rasa takut juga buat masyarakat kan. Tapi kalau dengan gerakan seperti ini mungkin jadi soft Pak gerakannya ya. Jadi soft. Dan kayaknya DNKS boleh menggawangi nih Pak kayak ini. Itu keren tuh Pak, DNKS bisa menggawangi. Artinya kan begini. Ya sudah lah kalau tim kesebelasan kalah itu ya sudah pulang dengan enggak gitu aja kan. Kalah maki-maki ya boleh. Tapi jangan berusaha gitu. Kasihan juga sama
Nah Pak, sebagai penutup nih, ini apa Pak ya di sebelah saya nih Pak ya? Ini sepeda apa nih Pak? Lucu juga nih. So, bisa diterangin Pak? Ini kepada Pak pengurus nih. Ini kalau nggak salah Itu Pak Ketum kalau nggak salah ya. Listrik produksinya DNIKS Ah. untuk Disabilitas. kelompok disabilitas. Jadi kan banyak orang disabilitas ya kan yang mobilitasnya kurang ya karena terbatas dia, atau juga faktor lanjut usia misalnya, itu bisa pakai sepeda itu. Oh, oke. Wah menarik sekali Pak ya. Produksinya DNIKS. Jadi kalau bisa pesan di DNKS bisa Pak? DNIKS itu. Oh mantap. Itu udah pakai listrik gitu kan? Iya ya sepeda listrik. Nah, Bagus sekali Pak. pakai listrik. Berarti tinggal dicolokin aja kan. Ya kalau habis ya ada tinggal dicolokin aja. Oh, bukan ditinggal Pak ya. Iya, siap. Ya tentunya juga ada bagus. Keren nih Pak. Sebenarnya bukan buat disabilitas, buat ibu-ibu rumah tangga juga bisa nih Bu, Pak. Karena untuk ke pasar kan lumayan juga kan, tidak menjat keseimbangannya kan juga aman ya. Benar. Terutama ini ya yang ibu-ibu yang Tapi obesitas lah ya. ya, tapi bahaya juga Pak. Begitu keluar gang nggak pakai lamanya Pak, nggak pakai apa-apa langsung belok. Baik Pak, sementara cukup dulu Pak. Ya, makasih. Bincang sudah 30 menit lebih nih. Nanti kita sambung berikutnya Pak. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.